Benda antik identik dengan benda kuno dan benda jenis ini memiliki pasarnya tersendiri. Berbicara tentang antik dan bersejarah, dua kata ini tidak lepas dari pasar yang satu ini. Terselip di tengah megahnya kota Jakarta, pasar yang satu ini seperti memberi angin segar bagi pecinta barang antik. Dan bagi anak Jakarta pecinta barang-barang kuno dan antik, pasar antik di Jalan Surabaya adalah surganya. Barang antik dan kuno apa saja ya yang dijajakan di sini? Langsung saja kita simak ya anak Jakarta. Di antara hiruk-pikuk Jakarta, tersimpan satu sudut bagi pecinta benda antik bersejarah. Para pedagang barang antik yang dulunya menjajakan barang dengan pikulan dan berkeliling di kota lama Jakarta, saat ini sudah berkumpul dan berjualan di kawasan Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Cikal bakal aktivitas di pasar ini sudah ada sejak tahun 60-an, namun pasar barang antik Jalan Surabaya ini mulai dibangun dan diresmikan oleh Ali Sadikin, Gubernur Jakarta kala itu pada tahun 1974. Kios-kios yang berdiri di sepanjang jalan ini khusus menjual barang-barang antik, mulai dari porselen, patung kayu, peralatan dari kuningan dan perak, lampu antik, lampu kristal, jam antik, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih yang mana incaran anak Jakarta. Harga barang antik di sini bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah yang tentunya masih bisa ditawar. Sebagian pembeli memang sengaja mencari barang antik karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Seperti penjual piringan hitam yang satu ini. Benda pipi bulat berwarna hitam dengan diameter 25-30 cm ini termasuk yang paling banyak diburu oleh para kolektor barang antik. Semakin lama tahun keluaran piringan hitam, maka harga jualnya pun akan semakin tinggi. Mungkin sebagian anak Jakarta belum banyak yang tahu ya tentang perekam suara yang satu ini. Jelas saja, karena kini setelah memasuki era modernisasi, piringan hitam sudah tidak diproduksi lagi. Piringan hitam mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1950-an. Pada masa itu, piringan hitam sudah menjadi barang yang mahal, terlebih jika harus membeli dengan alat pemutarnya. Benda yang satu ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan musik di Indonesia. Sebagai media penyimpanan suara musik, kini piringan hitam telah tergantikan oleh media penyimpanan musik lain yang berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Piringan hitam kini telah menjadi barang langka yang sulit dicari. Tak jarang, para penggemar benda yang satu ini harus memburunya di tempat-tempat penjual barang kuno atau antik. Lantaran masih banyak peminat yang mencarinya, maka tak heran jika harga dari benda bulat berwarna hitam ini melambung tinggi. Tak hanya itu, beberapa barang antik lainnya di pasar ini juga memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Maka tak heran jika kolektor barang antik dari dalam maupun luar Indonesia sudah tidak asing lagi dengan komunitas ini. Jalan Surabaya ini juga sudah terkenal hingga mancanegara loh anak Jakarta. Wah, keren ya. Pada akhir pekan atau di hari libur lainnya, sebelum pandemi COVID-19 melanda, tempat ini selalu ramai didatangi pembeli. Bahkan ada beberapa tokoh penting dunia yang dikabarkan pernah berkunjung ke pasar barang antik ini. Di antaranya Mick Jagger, Sharon Stone, dan mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada tahun 1994. Mirisnya, dahulu pasar ini sempat ingin digusur oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun karena peminat dari pemburu barang antik dan kuno semakin menggeliat dan adanya potensi kemajuan di pasar ini, akhirnya pasar barang antik Jalan Surabaya ditetapkan menjadi salah satu kawasan wisata belanja barang-barang antik dan juga etnik oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Namun kini, pamor pasar barang antik tertua di Jakarta ini semakin redup. Terlihat dari sebagian pedagang yang hanya duduk-duduk sembari mengobrol dengan sesama pedagang atau membersihkan koleksi barang antik yang belum laku terjual. Memang sejak wabah COVID-19 mulai merajalela dan menerjang Indonesia, gerbang pariwisata pun ditutup. Padahal pembeli barang antik di Jalan Surabaya ini paling banyak merupakan wisatawan mancanegara.
Semoga saja pandemi besar di dunia ini segera berakhir ya anak Jakarta, sehingga aktivitas dan roda perekonomian mulai kembali normal. Oh ya, ada tips penting nih kalau anak Jakarta berniat membeli barang antik di Jalan Surabaya. Pertama, sangat disarankan untuk menawar dan membandingkan harga barang dari beberapa kios untuk mendapatkan harga yang memuaskan. Yang kedua, jangan malu bertanya bagaimana cara merawat barang antik yang anak Jakarta beli. Karena setiap barang mungkin memerlukan perawatan yang berbeda-beda, begitu juga penyimpanan dan peletakannya. Yang ketiga, beberapa rumor yang beredar mengatakan bahwa sebagian barang di pasar ini sudah tidak asli lagi atau hanya barang replika. Jadi kalau anak Jakarta ingin belanja di sini, ada baiknya ajak kerabat atau teman yang memang mengerti tentang barang-barang antik ya. Bagi anak Jakarta yang menyukai nuansa klasik tempo dulu, pasar antik ini menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu luang. Pasar yang satu ini juga nyaman untuk didatangi. Letak toko yang tertata rapi, lalu lintas yang hanya satu jalur, lahan parkir yang memadai, semua ini membuat pengunjung betah berlama-lama menjelajahi waktu di antara timbunan barang antik.